5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Dan kita sampai pendaftaran pertama. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun, kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Anak-anak sekalian, pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh berinspirasi nasional, rakyat berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno. Mereka ingin melihat dengan dekat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka hadir menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dari Dr. Mawardi. Upacara proklamasi kemerdekaan dilangsungkan pada pukul 10 pagi. Latif Hendaningrat menjadi aba-aba kepada semua barisan. Semua yang hadir dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hikmat ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan naik untuk membacakan teks proklamasi. Insinyur Soekarno dan didampingi Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut ini pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkan dengan bantuan Latif Indra Ningrat. Kemudian Sang Merah Putih mulai dikibarkan dan hadirin pun datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Muwardi. Anak-anak sekalian, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. 2. Di manakah teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nomor 3. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Teks proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. 4. Siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Tokoh yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo, Dr. Muwardi, Mr. A.A. Maramis, Ki Hajar Dewantoro, Sayiti Melik, Suhud, Latif Indra Ningrat, dan lain-lain. 5. Apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Susunan acara pada pembacaan teks proklamasi antara lain pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita mempelajari kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh kalor dapat mengubah suhu benda adalah berdekatan pada gambar berikut. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang berasal dari suhu tinggi. Demikian tadi anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada tema 7, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan soal yang terdapat setelah deskripsi video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.